dengan penuh syukur dan sukacita mengucapkan Selamat Paskah 2020 kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh sidang jemaat Ebenezer Weba. Warta mimbar hari ini adalah sebagai berikut. 1. Puji syukur pada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja, dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh warga jemaat Ebenezer Weba yang berkenan untuk mempersiapkan dan melaksanakan kebaktian peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dalam perayaan Paskah tahun 2020 dalam keluarga masing-masing di reon Ebenezer 1 sampai dengan Ebenezer 33. 2. Kebaktian Paskah hari ini berlangsung pada pukul 8 WITA atau pukul 17 WITA dalam keluarga masing-masing di reon Ebenezer 1 sampai dengan Ebenezer 33 dengan menggunakan tata ibadah perayaan Paskah dan renungan yang disiapkan oleh Majelis Jemaat Harian Jemaat Ebenezer Weba dan telah dibagikan kepada seluruh keluarga. 3. Terima kasih disampaikan kepada seluruh koordinator dan seluruh presbiter serta seluruh jemaat rayon Ebenezer 1 sampai dengan Ebenezer 33 yang telah melaksanakan seluruh peribadatan baik ibadah rumah tangga, ibadah Minggu Sengsara 6 dan 7, kebaktian Jumat Agung, dan kebaktian Paskah hari ini yang berlangsung dalam keluarga masing-masing. Di dalam Tuhan segala jerih payah tidak sia-sia. 4. Diserukan kepada seluruh warga jemaat Ebenezer Weba agar patuh kepada protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai wujud pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, antara lain tetap berada di rumah masing-masing, gunakan masker bila terpaksa harus keluar, lakukan pola hidup bersih dan sehat, hindari kerumunan, dan lain-lain. 5. Mari kita sehati, sepikir, seroh untuk berdoa bersama-sama. Kiranya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, penyebaran virus COVID-19 sebagai cobaan yang berat ini segera berlalu. 6. Bapak Ibu Koordinator Ebenezer 1 sampai dengan Ebenezer 33 dimohon agar mengirimkan lagi data warga jemaat yang kehilangan pekerjaan ataupun yang terkena PHK sebagai dampak krisis akibat virus corona ke Sekretariat Majelis Jemaat Ebenezer Weba selama 14 tanggal 15 April 2020 dalam rangka pengaturan pelayanan diakonia secara bertahap. 7. Warta perbendaharaan dapat diikuti secara tersendiri pada warta cetak yang disampaikan melalui koordinator reyon masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus serta perempuan-perempuan lain pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu kubur sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga."
Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Marilah sambil berdiri kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat Tuhan di rumah, mari kita tahbiskan kebaktian Paskah kita pagi ini. Ibadah Paskah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Saudara-saudaraku, nats yang membimbing kebaktian Paskah kita pagi ini terambil dari Pertama Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus sungguh bangkit, ia sungguh hidup. Itulah inti iman kita. Kebangkitannya adalah bukti bahwa ia Tuhan yang berkuasa. Ia berkuasa untuk memberi kehidupan, membangkitkan manusia dari segala bentuk kematian. Mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Surga bergema,
Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadirat Tuhan sambil mengaku segala dosa kita kepadanya. Ya Bapa, kasih-Mu telah membangkitkan Kristus bagi kami. Namun sampai saat ini pun kami masih senantiasa jatuh di dalam dosa. Melalui pikiran, perkataan, perbuatan, dan berbagai kelalaian kami. Kami berdosa. Kami malu kepadamu ya Allah. Karena itu kami mohon, kiranya kuasa kebangkitan Kristus itu memampukan kami untuk bangkit dan meninggalkan semua peri hidup yang salah dan berani untuk mengikuti-Mu dalam kebenaran. Demi kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengarlah olehmu berita anugerah Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pertama Petrus 1 ayat 3. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
Mari kita berdiri dan bersama-sama memandangkan pujian bagi Tuhan menurut Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang disebut Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari kita sambil menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Saudara-saudaraku, Ibu Bapak terkasih di rumah, marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami mohon kepadamu, Engkau hadir di hati kami semua, agar di hari Paskah yang indah ini, kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk terus hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Demi Yesus Kristus sulung kebangkitan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab bagi kita saat ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyinya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus,
Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian jauh pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam, Bapak Ibu, saudara sekalian, semua saudara beriman di rumah dan di mana saja. Hari ini dunia merayakan Paskah, mengingat kembali Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Apa arti Paskah bagi kita masing-masing kali ini? Mungkin untuk pertama kalinya kita merayakan Paskah di rumah dan bukan di gedung gereja atau di seputaran gedung gereja. Memang terasa berbeda karena kita tidak berjumpa dengan saudara-saudara seiman, dengan teman-teman presbiter, dengan sahabat dan sesama jemaat Tuhan yang selama ini bersama-sama kita membangun persekutuan di dalam Kristus. Kita juga tidak lagi dapat menikmati keindahan cahaya lampu pelita yang pada setiap tahunnya diletakkan di sepanjang jalan dari rumah menuju gedung gereja, diiringi lagu-lagu pujian yang dinyanyikan anak-anak dengan memegang obor di tangan mereka, atau canda tawa mereka ketika berebutan mencari telur Paskah. Terasa ada yang hilang, saudaraku, dari seluruh ikatan persekutuan bergereja kita. Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan tatanan peribadahan kita di gereja, sehingga kali ini kita tidak dapat merayakan Paskah bersama-sama lagi. Ada tanya di hati kita, mengapa Tuhan? Mengapa keadaan yang sulit ini telah menjauhkan kami dari sesama umat-Mu? Atau mungkin adakah pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami? Mungkinkah ada yang salah dengan cara kami beribadah? Mungkinkah ada yang salah dengan perayaan-perayaan kami selama ini? Kita memang perlu menemukan pesan Tuhan bagi kita dalam peristiwa besar ini. Tatkala kita harus merayakan Paskah di rumah kita sendiri. Tetapi saudaraku, bukankah tak ada yang kebetulan terjadi di perputaran dunia ini?
Bukan kata satu pun terjadi di luar pengetahuan Allah kita. Di tengah situasi yang mencekam ini, Paskah tahun 2020 memberi pesan kepada kita. Pertama, Alkitab menyaksikan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sejak itu kematian telah berganti nama. Hidup tidak diambil dari kita, melainkan diubah. Kita diubah dari makhluk yang fana menjadi makhluk yang abadi. Paskah bukan sekedar perayaan untuk mengingat Kristus yang bangkit saja, tetapi telah menjadi poros berputarnya seluruh iman Kristen. Artinya Paskah terus berlangsung, yakni kita dan semesta ciptaannya diubah untuk keabadian yang sempurna. Kita patut gembira di tengah kecemasan dan ketakutan ini. Kita gembira karena kita pasti bangkit. Kita pasti akan menikmati suatu cinta yang baru, disertai harapan bahwa akhirnya hidup akan mengalahkan maut. Tidak ada kematian yang abadi. Dalam Kristus yang ada adalah hidup yang abadi. Kedua, Yesus yang bangkit itu tidak hanya menjadi pengalaman para rasul atau Yakobus saja, atau kurang lebih 500 orang yang menyaksikan kebangkitannya saat itu secara kasat mata. Yesus yang bangkit mesti juga menjadi pengalaman pribadi kita masing-masing. Kita pun dapat bersaksi bahwa benar, Yesusku hidup. Ia hidup dalam seluruh pengalaman hidupku. Karena itu kita tak pernah sendiri di peziarahan hidup ini. Ia ada di setiap perjuangan hidup kita. Ia sahabat sejati yang tak pernah pergi dari kita, apapun keadaan kita, termasuk tatkala kita ada dalam jurang dosa yang paling kelam sekalipun. Yesus yang bangkit telah memberikan kita kuasa kebangkitan itu, agar kita tetap tegak, penuh semangat menjalani hari-hari anugerah Allah dalam iman dan pengharapan akan penggenapan setiap janji Allah bagi kita. Yesus yang bangkit itu telah memberikan kuasa kebangkitan kepada saya dan saudara sekalian, agar kita kuat menghadapi hidup ini, apapun pengalaman yang tengah kita jalani saat ini. Sekarang, kitalah saksi kebangkitan itu di sini, di tengah-tengah dunia yang mencekam ini. Dengarlah kata Yesus, jangan takut, jangan takut, jangan takut, karena Tuhan kita sungguh hidup. Ketiga, saudara-saudaraku, Paskah memberikan kegembiraan yang hakiki bagi kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu menyusup jauh ke dalam batin kita yang terdalam, karena kita diizinkan menyatu dalam keabadiannya. Kita gembira karena dapat menyatu dengan Sang Pencipta, juga sesama ciptaan yang lain. Hakikat ilahi diberikan pada kita dengan cuma-cuma. Kristus telah membebaskan kita dari kesepian yang membuat kita semakin miskin dalam kasih. Dia telah mengantar kita kepada cinta yang abadi, kepada kodrat kita yang sejati, yakni makhluk yang diciptakan Allah hanya untuk mencintai, hanya untuk mengasihi.
Dengan demikian kita dapat mensyukuri setiap lorong kehidupan kita dalam perjumpaan dengan sesama, sambil mengabdikan diri dengan menyandang gambar Sang Halik. Kita dapat dengan gembira berbagi hidup dengan sesama, sambil melupakan betapa sepinya hidup dalam kesendirian, betapa lelahnya tatkala kita hanya meraup yang sesungguhnya tak perlu, betapa fananya tatkala kita mencoba menimbun yang akan binasa. Kita sanggup berjalan menuju kesempurnaan manusia Kristus dan menjadi satu sebagai satu keluarga Allah melalui kuasa kebangkitan Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, Paskah memanggil saya dan saudara sekalian untuk hidup bagi Kristus dan sesama. Paskah mesti dapat menjadikan kita menyinarkan kehangatan cahaya Kristus yang menyelamatkan. Paskah menjadikan kita orang-orang yang penuh pengertian, lembut, penuh belas kasih, peka dan peduli terhadap sesama ciptaan. Karena Kristus yang hidup itu telah hidup di dalam diri kita. Paskah kiranya membangkitkan semangat dan keberanian dalam diri kita untuk terus berjalan bersama orang lain di hidup ini, dengan memberikan harapan bagi mereka bahwa bumi ini layak untuk kita diami bersama-sama. Paskah kiranya menjadikan kita orang-orang yang bahu-membahu dengan sesama, memperjuangkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran agar tetap mengalir senantiasa di bumi ini. Paskah dalam keprihatinan, dalam situasi yang mencekam oleh virus corona tahun ini, kiranya menolong kita semua untuk hadir dan berbagi hidup yang telah kita dapati dengan cuma-cuma dalam kebangkitan Kristus. Mari dalam situasi sulit ini kita saling menolong, kita saling memperhatikan, kita saling berbagi kasih, kita saling berbagi kehidupan. Dengan demikian, Paskah menjadi sungguh teralam bahwa kerajaan Allah itu sudah datang di dunia. Selamat Paskah saudara-saudaraku. Selamat bergembira. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kita pasti bisa melewati masa-masa sulit ini. Tuhan memberkatimu. Amin. Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamaah-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan.
bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pujian dari nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai dengan 3. Ku percaya Allah Bapa. Sekarang marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Firman-Nya dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 57 berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Marilah berdoa. Ya Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini dan di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dikau yang bangkit maha mulia, dikaulah abadi jaya dan megah, turunlah surga putih cemerlang, tubuh liat muka tanda kau menang. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembira.
Saudara-saudaraku di rumah dan di mana saja berada, marilah kita satu hati di dalam doa syafaat. Ya Bapa terkasih di dalam Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mensyukuri bahwa di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam ini, kami masih dapat merayakan Paskah. Kami dapat mensyukuri dan mengingat kembali betapa kematian itu telah Engkau ubah menjadi kehidupan, dan bahwa kami makhluk yang fana ini telah Engkau beri keilahian-Mu agar kami bisa dibangkitkan untuk hidup yang kekal bersama-Mu. Kami percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu akan terus hadir dalam perjalanan hidup kami di bumi ini, memberikan penguatan bagi semua umat-Mu, agar kami kuat berdiri, agar kami tetap setia, kami tetap mengikut Kristus yang bangkit untuk menjalani hari-hari pemberian-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi gereja-Mu, bagi setiap keluarga, sehingga sampai hari ini kami masih dapat berkumpul bersama untuk beribadah kepada-Mu. Kiranya kasih dan setia-Mu tetap menaungi umat-Mu. Bersama-sama kami memperjuangkan kehidupan yang benar yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa, kalau boleh atas kehendak-Mu, pandemi COVID-19 dapat berlalu dari negeri kami tercinta, dapat berlalu dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Kota Kupang, tempat di mana kami hidup. Kami berdoa di dalam kasih Yesus, Tuhan, bilur-bilur-Mu boleh menaungi, menyembuhkan, memulihkan setiap saudara kami yang telah terjangkit virus corona, dan mereka tengah dirawat untuk memperjuangkan kehidupan yang telah Engkau berikan. Kami berdoa bagi para medis, dokter, perawat, sukarelawan, semua mereka yang memberi hidup mereka untuk menolong semua saudara-saudara di seluruh dunia, di Indonesia yang telah terinfeksi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau hadir di setiap perjuangan setiap orang untuk kehidupan bersama. Engkau menaungi mereka, melindungi mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang ada di garda terdepan memperjuangkan kehidupan ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi kestabilan politik dan ekonomi negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa bagi Pak Jokowi dan kabinetnya, agar mereka dapat terus berjuang bekerja keras, memperhatikan segala hal, menjaga kestabilan hidup bangsa dan negara, mencari jalan keluar yang paling tepat untuk melindungi negeri ini dari penyebaran COVID-19, dari berbagai kekacauan, dari berbagai distabilitas. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia-Mu akan melindungi negeri kami tercinta dan menolong kami keluar dari persoalan bangsa yang pelik ini. Ya Allah, ya Tuhan kami mau berdoa bagi setiap keluarga yang ada di rumah-rumah, yang hari ini juga tengah tunduk berdoa, mempersembahkan pergumulan pribadi di saat penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, ada begitu banyak umat-Mu mesti kehilangan pekerjaan. Mereka harus sangat berhati-hati untuk mencari sesuap nasi, seteguk air. Ada begitu banyak persoalan ekonomi muncul di seputar penyebaran COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Bapa kasihani kami,
Berikan kami jalan-Mu agar kami bisa mengatasi persoalan ini, dan kuasa kebangkitan Kristus memberikan kami kegembiraan dan semangat untuk berjalan lagi, meskipun hidup yang kami jalani sungguh tidak mudah. Kami percaya bersama Yesus Tuhan yang bangkit dan hidup, kami akan bisa melewati setiap pengalaman hidup ini, dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa bagi gereja Masih Injili di Timor, majelis sinode, majelis klasis, majelis jemaat yang tersebar di semua daerah pelayanan Gemit di mana saja. Tuhan memberkati gereja-Mu. Inilah saatnya kami menjadi gereja yang sesungguhnya, bahwa setiap orang, setiap pribadi dapat beribadah kepada-Mu dalam setiap keluarga. Tuhan terima ibadah-ibadah kami. Tuhan berkati ibadah-ibadah kami. Tuhan berkati pelayanan kami. Tuhan ampuni dan sucikan kami, agar biarlah semua pelayanan gereja sungguh berfokus pada kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami bawa kepada-Mu dalam syukur, di dalam nama Tuhan Yesus, sulung kebangkitan kami. Amin. Saudara-saudaraku di rumah dan di mana saja berada, kebangkitan Kristus adalah kabar baik bagi dunia. Karena itu kita percaya bahwa Kristus yang bangkit akan meluputkan kita dari wabah virus corona dan memberkati keluarga kita, kota kita, provinsi kita, bangsa dan negara kita selamanya. Bila badai hidup menelanku dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung menanjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Ternyata takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan melindungimu tetap teguh, melindungimu tetap teguh. Terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, seluruh jemaat Ebenezer hebat dimanapun Anda berada, untuk mengakhiri
tutup dengan pujian sebab Dia hidup. Ibu bapak, saudara-saudara seiman di rumah dan di mana saja, atas nama Majelis Jemaat Ebenezer Oiba, kami mengucapkan selamat Paskah bagi setiap kita yang merayakannya. Kita merayakannya dalam keprihatinan, tetapi ingatlah, kuasa kebangkitan Kristus pasti akan memampukan kita untuk melewati badai yang besar ini. Tuhan memberkatimu. Kebahagiaan Paskah bersamamu. Salam.